teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai di video yang kedua. Oke, Mbak Desmai. Terus di video yang kedua kita mau bahas apa? Oke, di video yang kedua yang mau saya bahas adalah yang tampaknya sederhana, tapi ternyata banyak gitu ya orang-orang yang merasakan dampaknya ke dalam dirinya. Wow, apa itu? Nah, jadi saya di story Instagram saya itu sering banget mengupload tentang self love. Ya, kenapa sih gitu? Saya sering banget nulis tentang self love gitu ya. Ya, lagi-lagi balik-baliknya itu ke masalah introvert yang saya miliki ya. Sebenarnya bukan masalah, kalau di diri saya itu bukan masalah gitu ya. Cuman ya kadang-kadang kan ada juga orang melihat ini sebuah masalah gitu loh. Jadi kayak nggak bisa ini, nggak bisa itu, malu, minder dan segala macemnya gitu. Nah, saya pun pernah merasakan kondisi itu juga pernah ya, ketika ketika saya merasa bahwa diri saya itu banyak kurangnya gitu. Sampai saya banyak membaca gitu, saya banyak follow akun-akun yang bisa membesarkan hati gitu ya, sehingga lama-lama saya paham ya bagaimana cara kerjanya si self love ini. Nah, ternyata hal ini tuh jadi masalah banyak orang ya. Terbukti banyak yang sering replay gitu story saya gitu, jadi kayak ya bilang makasih gitu ya, bahwa dia pun merasakan yang namanya minder gitu ya, menarik diri, terus nggak pede kalau di banyak orang dan segala macamnya. Terus akhirnya saya pengen sharing gitu loh. Ya udah sekalian aja coba saya bikin YouTube-nya gitu ya, saya bikin video YouTube-nya. Kita ngomongin tentang self love ini. Nah, jadi kan teman-teman, self love ini kan bisa diartikan sebagai bagaimana usaha kita itu mensyukuri gitu atas apapun yang ada di dalam diri kita, baik kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Ya memang nggak ada kan ya orang yang nggak punya kekurangan itu, ya nggak mungkin lah. Semua manusia itu diciptakan pasti sepaket gitu, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kecenderungannya yang terjadi adalah seseorang itu tahu atau bisa menerima kelebihannya, bangga akan kelebihannya, tapi dia tidak bisa menerima kekurangannya gitu, yang akhirnya dia selalu melihat dirinya kurang ya. Sementara dia melihat orang lain lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Nah, ini yang bikin dia akhirnya minder dan tidak percaya diri, bahkan kadang-kadang jadi kurang menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, dimulai dari saya mempelajari tentang self love, semakin ke dalam-dalamnya itu saya semakin dapat lagi pengetahuan tentang komponen lainnya yang merupakan bagian dari self love. Ya, itu tuh ada self care, ada self esteem, ada self awareness. Nah, semuanya ini itu memang ada, teman-teman. Maksudnya di keseharian kita itu ada semua. Ya, jadi misalnya nih kayak self care. Self care itu kan bentuk dari usaha kita yang kita peduli sama kondisinya kita. Misal kalau cewek-cewek nih ya, capek kerja atau misalnya capek ngurus anak di rumah, terus pergi untuk shopping, pergi untuk nyalon. Nah, itu adalah bagian dari self care. Terus kalau misalnya nih kayak saya pribadi, kalau saya sih karena saya jalankan bisnis juga, jadi saya punya tanggung jawab terhadap tim, saya punya tanggung jawab untuk pengembangan diri saya sendiri gitu kan, untuk belajar tentang prospek yang baik, belajar tentang copywriting, terus ya segala macamnya, belum lagi urusan anak gitu ya, belum lagi urusan rumah tangga. Nah, dengan banyak tanggung jawab ini, dengan rutinitas yang setiap hari harus dikerjakan tersebut, saya bentuk self care-nya adalah saya minta beliin PS. Jadi saya minta beliin PS4 ya, PS4 aja. Saya nggak minta PS5. Jadi saya minta beliin PS4 aja
Terus ya saya kalau jenuh gitu ya, lagi capek, hiburan saya ya saya main PS. Ya main PS sekitar 2 jam lah, udah cukup. Setelah itu saya balik lagi ke kegiatan saya yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya lagi, ya balik lagi ke situ. Ya, jadi itu salah satu bentuk dari self care-nya saya ke diri saya. Ya agak anti mainstream sih ya. Kalau perempuan-perempuan lain ya senangnya shopping, jajan, belanja, makan-makan gitu ya. Kalau saya sih enggak. Saya sih ya begitu gitu self care-nya. Ya jadi setiap orang itu pasti tahu gitu dia punya self care-nya di mana. Yang tidak boleh terjadi adalah ketika self care ini diabaikan, merasa kita itu ya bisa kerja aja terus, jadi benar-benar kayak robot gitu ya. Nah itu yang nanti yang terjadi adalah burnout gitu, jadi benar-benar kayak kepalanya itu keluar asap gitu lah kalau bisa diilustrasikan ya. Terlalu stres, terlalu banyak pressure gitu, sehingga dia sendiri tuh nggak bisa menyadari apa bentuk self care yang harus dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Terus juga teman-teman, yang paling saya rasakan itu adalah self awareness ya. Self awareness itu kan jadi seseorang itu dia tahu persis tentang perasaannya dia. Jadi kalau perasaan dia sedang positif gitu ya, dia tahu harus ngapain aja nih untuk memaksimalkan perasaan-perasaan positifnya dia untuk menjadikan dia lebih produktif gitu. Nah, yang kecenderungan terjadi adalah gini. Ketika perasaan kita tuh sedang negatif ya, entah itu kita lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, ya lagi capek, jenuh, suntuk dan segala macamnya gitu. Itu seseorang itu larut di dalam situ. Jadinya uring-uringan, jadinya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Ya udah, kalau aku lagi sedih nih, ya udah aku sedih dulu gitu ya, berapa minggu, berapa bulan gitu ya. Nah ini yang juga nggak baik sih kalau menurut saya. Jadi begitu kita paham tentang self awareness, ketika kita mulai merasakan ada emosi negatif yang nyangkut di kita, seseorang yang bisa memahami tentang self awareness, dia akan mencari cara supaya feel-nya ini segera bergerak untuk menjadi netral dan menjadi positif lagi. Ya, nah itu sih perlu dilatih ya, perlu dilatih, dan kita juga perlu lingkungan yang bisa support kita untuk itu. Ya nggak ada lah orang yang nggak pernah sedih gitu ya, nggak mungkin ada orang yang nggak pernah marah. Pasti akan ada masa-masa dimana kita merasakan itu ya, kita sedih, ya kita marah, terus kita kecewa dengan orang lain misalnya. Ya tapi kan nggak bisa gitu kita biarkan berlarut-larut. Ada loh orang-orang yang membiarkan itu tuh sampai lama, mendam gitu ya, lama, sampai akhirnya dia tidak produktif lagi gitu. Jadi kayak layangan itu apa ya, kalau layangan itu kayak terbang kemana-mana gitu terus tambah jauh gitu, yang nggak karuan gitu. Nah ini ada yang seperti itu. Nah begitu kita paham tentang self awareness, kita tahu ya menghentikan emosi negatif ini supaya dia bergerak bisa menjadi positif lagi. Nah ya itu kalau menurut saya itu perlu dilatih. Perlu dilatihnya bukan berarti kita harus sedih ya, harus sering sedih, tapi kepekaan kita terhadap rasa itu, dan perlu lingkungan yang mendukung kita agar punya self awareness. Ya kalau misalnya kita sih ngumpulnya sama orang-orang yang suka ngingetin kita sama kemarahan ya, misalnya kita nih ngobrol sama teman gitu ya, aku kesel banget loh sama dia gini. Memang loh dia itu kebiasaan banget yang kayak gitu, bukan kamu aja gitu. Nah terus malah jadi berkembang gitu kan. Nah yang kita butuhkan adalah orang-orang yang bisa membantu kita move on gitu dari kejengkelan kita, kemarahan kita move on kepada kondisi dimana oh ya udahlah gitu ya, berarti emang lagi sial aja ya, anggap aja kayak gitu ya, lagi sial aja nih, tiba-tiba ada masalah begini, ya udah nanti juga selesai sendiri, nanti juga baik sendiri gitu ya. Ya udah tenangin diri sendiri aja, itu gimana caranya. Nah jadi selain dari kitanya sendiri punya self awareness itu, kita juga butuh orang-orang yang memang baik gitu, yang bisa bawa kita ke kondisi emosi yang lebih baik. Makanya kalau saya pribadi kadang ya kalau lagi marah, lagi kesal gitu ya,
saya jarang bagi sama orang lain, memang gitu ya, karena saya pikir kadang-kadang kita nggak bisa memilih ya, maksudnya gini, kadang-kadang tanpa kita sadari orang yang kita percaya itu kadang bukan orang yang tepat untuk kita berbagi masalah ya. Kita mungkin mengharapkan solusi, tapi yang terjadi adalah justru perasaan kita, emosi kita jadi berkembang karena pendapatnya dia, mungkin karena cerita kita malah jadi dikembangin sama dia. Nah, jadi kalau saya sih lebih sukanya tuh healing sendiri gitu, menyembuhkan sendiri, berpikir sendiri gitu. Berpikir sendiri dalam artian saya bukan nyimpen juga sih, saya coba untuk telaah dulu biasanya. Oh ya, kondisinya seperti ini, terus aku lagi belum bisa terima nih kondisinya, ya udah tenangin dulu gitu. Terus setelah itu baru pikirin tentang positif dan negatifnya nanti seperti apa. Ya, positifnya ya udah anggap aja pembelajaran gitu. Terus ya udah, negatifnya buang aja. Ya aku move on aja, karena hidup itu bukan cuma tentang hari ini gitu. Hidup itu panjang, lama, besok masih ada besok lagi. Sayang banget kalau besok itu dipakai untuk kondisi sekarang yang lagi nggak enak ini gitu. Kalau saya sih lebih ke healingnya jadi sendiri. Saya butuh waktu, tapi setelah itu nanti ya udah tetap saya move on gitu. Itu juga bagian dari self awareness, teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, tentang self love, ya, self care, self awareness, dan self esteem belum saya ceritakan ya. Kalau self esteem itu adalah bisa dibilang harga diri kita. Nah, banyak sekali terjadi di orang-orang itu, dia begitu mengkhawatirkan perasaan orang lain, tapi dia mengabaikan perasaannya sendiri. Dia sangat menghormati orang lain, tapi dia tidak menghormati dirinya sendiri ya. Jadi dia kehilangan self esteem atau rasa berharga dirinya gitu. Nah, ini mungkin banyak terjadi di teman-teman yang bekerja, yang setiap hari harus berhadapan dengan atasan dan mungkin dalam target gitu ya. Karena ada temen yang mereplay juga story saya ya, bilang makasih gitu, sudah bikin quote-quote yang sering mengingatkan betapa hebatnya diri kita ya. Jadi saya memang punya akun publik ya teman-teman, akun publik di Instagram. Itu akunnya namanya @jadimotivasikamu, digabung semua. Nah, di situ saya sering bikin konten-konten yang berkaitan dengan motivasi ya, entah itu motivasi bisnis ataupun motivasi kehidupan. Jadi banyak teman-teman yang merasa refresh gitu begitu ngelihat saya bikin konten-konten yang berkaitan dengan bagaimana kita mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, dan tahu betapa berharganya diri kita sendiri. Karena di dalam hidup ini kan partner kita seumur hidup kan ya diri kita ya, sampai kita menutup mata nanti. Jadi sayang banget kalau misalnya kita tidak atau kurang bisa memahami tentang keberhargaan diri kita sendiri ini gitu. Justru dari kita tahu betapa berharganya diri kita, betapa banyaknya potensi yang kita punya, maka itu akan keluar semua teman-teman, menjadi skill-skill yang menjadi mungkin di dalam bisnis menjadi pencapaian-pencapaian baru gitu. Kayak itu kita temukan di dalam diri kita. Jadi semacam banyak-banyaklah, kalau saya bisa bilang banyak-banyaklah dialog dengan diri kita sendiri ya. Kita ini mau kemana, kita ini bisanya apa ya. Jadi banyaklah bicarakan itu tuh dengan diri kita gitu. Oke teman-teman, panjang juga nih video keduanya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semangat buat semuanya yang saat ini sedang dalam kondisi mungkin tidak baik-baik aja ya. Kenalilah ya self love-nya kita, self care-nya kita harus seperti apa, self esteem-nya kita, dan self awareness-nya kita. Jadi hidup kita tuh ke depannya itu jauh lebih bahagia teman-teman. Tapi bahagianya tuh memang benar-benar bahagia, bukan pura-pura gitu. Jadi bukan cuma pencitraan biar dilihat orang bahagia, tapi memang benar-benar dari dalam diri kita itu tercipta kebahagiaan karena kita paham diri kita sendiri ya. Desma pamit ya, ketemu lagi di video yang ketiga ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.